Di tengah keramaian sebuah acara besar keagamaan, seorang nenek tua berpakaian lusuh datang berjalan perlahan menuju gerbang masjid. Wajahnya teduh dan langkahnya tertatih, namun penampilannya yang sederhana membuat dua penjaga menganggapnya pengemis atau orang tak diundang. Mereka memperlakukannya dengan kasar, bahkan menyiramnya dengan air meski sang nenek telah mencoba menunjukkan undangan. Saat suasana mulai memanas, seorang ustadzah muda datang dan terkejut melihat siapa nenek itu sebenarnya. Dengan mata membelalak dan suara gemetar, sang ustadzah langsung marah dan menegur para penjaga. Siapa sebenarnya nenek itu? Dan apa yang membuat sang ustadzah begitu marah dan penuh penyesalan? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Sore itu langit tampak mendung. Angin bertiup pelan menyapu dedaunan yang berserakan di pelataran Masjid Agung. Desa Karangjati, Jawa Timur. Hari itu ada sebuah pengajian akbar yang digelar di sana. Spanduk besar tergantung di depan gerbang masjid, bertuliskan, "Pengajian akbar bersama Al-Mukarram Nyai Hajah Fatimah." Warga sudah berbondong-bondong datang. Laki-laki mengenakan sarung dan baju koko, perempuan memakai mukena dan kerudung panjang. Suasana ramai dan khidmat. Penjagaan dilakukan cukup ketat oleh beberapa panitia muda yang mengenakan rompi khusus dan alat komunikasi HT. Mereka berjaga di pintu gerbang masjid, memastikan hanya peserta terdaftar dan tamu undangan yang bisa masuk. Di antara keramaian sore yang berbaur antara langkah kaki dan suara azan maghrib, seorang nenek tua berjalan pelan menyusuri jalan setapak menuju gerbang utama Masjid Besar Al-Mahdi. Di tengah hiruk, pikuk orang-orang berpakaian rapi, sebagian besar mengenakan gamis putih bersih dan peci mengkilap. Nenek itu tampak mencolok gamis putih lusuhnya yang sudah tidak putih lagi warnanya. Tatapannya tenang, seakan dunia yang gegap gempita di sekitarnya tak mampu menggoyahkan ketentraman yang telah lama bertengger di hatinya. Ketika ia hendak melangkah masuk ke pelataran masjid, dua orang penjaga berpakaian hitam dengan alat komunikasi di telinga segera menghadangnya. "Maaf, Nek," ujar salah satu dari mereka sambil mengangkat tangan. "Acara di dalam khusus untuk tamu undangan. Mohon jangan masuk." Nenek itu tersenyum ramah, menundukkan kepala dengan sopan. "Saya memang diundang, Nak. Saya Fatimah." Penjaga itu mengernyit. Sejenak ia terlihat berpikir, lalu tertawa kecil, tapi nadanya menyakitkan. "Heh, jangan ngelawak, Nek tua. Nyai Fatimah itu ulama besar, dihormati tokoh-tokoh nasional. Mana mungkin beliau datang ke sini pakai baju kayak gitu." Ia menunjuk pakaian lusuh sang nenek. "Nek, pikir kami bodoh?" Nenek itu tetap tenang. Ia mengeluarkan secari kertas undangan dari saku ke mejanya. Kertas itu dilipat rapi, sedikit kusut tapi jelas tertulis nama acara dan daftar kehormatan. Namun sebelum sempat diberikannya, salah satu penjaga menepis tangan keriput itu dengan kasar. "Udah, Nek, jangan bikin malu diri sendiri. Kalau mau minta makan nanti ada panitia khusus di luar. Jangan maksa." Beberapa jamaah yang melihat kejadian itu berhenti sejenak. Beberapa mencibir, beberapa hanya saling bertanya dengan lirih, tapi tak satu pun yang berani membela. Mungkin takut dianggap ikut mendukung pengemis. Ketika sang nenek masih mencoba bersikap tenang, tiba-tiba botol air mineral dilemparkan oleh penjaga kedua. Airnya mengenai wajah dan tubuh sang nenek. "Nih, biar seger otaknya, udah tua halu." Suara tawa beberapa anak muda terdengar dari kejauhan. Sebagian mengabadikan peristiwa itu dengan ponsel mereka. Tertawa-tawa kecil seolah yang terjadi adalah drama pendek untuk hiburan. Tubuh nenek itu basah kuyup. Surban hijaunya kini menempel di bahu, seperti kain yang diperas. Meski demikian, ia tidak marah, tidak melawan. Ia hanya menunduk, mengusap wajahnya dengan ujung lengan baju yang basah, sembari berbisik lirih, "La haula wala quwata illa billah." Namun, suasana berubah seketika. Dari arah belakang sebuah mobil hitam berhenti. Keluar darinya seorang ustadzah muda dengan sorban putih bersih dan mata tajam penuh wibawa.
Ia baru saja turun dari mobil panitia saat melihat kerumunan tak biasa di depan gerbang. "Ada apa ini?" tanyanya lantang. "Kenapa ribut-ribut di pintu gerbang?" Seorang panitia menjawab santai. "Ada orang tua ngaku-ngaku Nyai Fatimah, Ustadzah, mau maksa masuk." Ustadzah itu menoleh ke arah nenek yang basah kuyup, dan wajahnya langsung pucat. Ia berlari mendekat. "Ya Allah, astagfirullahalazim," serunya. Semua orang menoleh. Ini benar-benar Nyai Fatimah. Ini guru saya. Beliau pendiri Pondok Pesantren Al-Furqon Jombang. Ulama besar yang kitabnya dipelajari ribuan santri. Para penjaga terpaku. Wajah mereka memucat. Botol kosong jatuh dari tangan salah satunya. Ustadzah itu jatuh berlutut, menggenggam tangan sang nenek, dan menciumnya dengan air mata yang mengalir. "Nyai, ampunkan kami. Saya tak tahu. Saya tak lihat. Nyai Fatimah hanya menggeleng pelan. Tak ada kemarahan di wajahnya. Hanya kesedihan yang tenang. "Tidak apa, Nak. Kadang Allah menyembunyikan kemuliaan seseorang dalam ujian, agar manusia bisa belajar. Siapa yang sesungguhnya tahu hakikat dari sebuah kemuliaan?" Air mata mulai jatuh dari wajah-wajah jamaah yang menonton. Beberapa menyesal, beberapa mulai menunduk malu. Penjaga yang tadi menyiramkan air, kini terduduk lemas, wajahnya putih pasi. Ia bergumam dengan suara tercekat. Saya tidak tahu, Nyai. Saya kira..." "Sas!" Nyai itu memotongnya pelan. "Kau hanya melihat dengan mata, Nak. Tapi bukan mata yang salah. Yang perlu dibersihkan adalah hati." Namun ustadzah itu tidak bisa diam. Ia menoleh tajam ke penjaga yang tadi menyiram sang nenek, lalu memanggil panitia lainnya. "Saya akan laporkan ke pihak keamanan dan polisi. Ini penghinaan pada tamu Allah dan ulama besar." Para penjaga menunduk tanpa mampu berkata apa-apa. Beberapa di antara mereka mulai menangis ketakutan. Sementara itu, ustadzah muda segera membawa Nyai Fatimah masuk ke dalam ruang khusus di belakang masjid. Di sana, ia mengganti pakaian sang nyai dengan jubah bersih yang disiapkan panitia. Ia sendiri yang mengeringkan rambut dan surban sang nyai dengan handuk, sambil terus meminta maaf. "Kenapa Nyai datang sendiri, tanpa iringan?" Nyai itu hanya tersenyum lembut. "Saya ingin tahu, apakah saya masih dianggap tamu jika tak memakai jubah, tak datang dengan mobil mewah, dan tak diiringi para santri?" Ustadzah itu menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hari itu, sebelum pengajian dimulai, ustadzah muda itu naik ke mimbar dan menceritakan kepada ribuan jamaah apa yang terjadi. Suasana menjadi hening, beberapa jamaah menangis. Para penjaga yang tadi bertindak kasar berdiri di depan mimbar dan diminta meminta maaf langsung kepada Nyai Fatimah, yang kini sudah duduk dengan anggun, wajahnya tenang meski bajunya belum benar-benar kering. Nyai itu memaafkan mereka, tanpa syarat. Setelah insiden memalukan di gerbang masjid, pengajian sore itu tetap berlangsung. Namun suasana tak lagi seperti awal. Jamaah kini duduk lebih hening, lebih khusyuk, dan lebih tersentuh. Ratusan pasang mata memandang takjub sekaligus malu saat Nyai Fatimah, yang sebelumnya mereka abaikan, kini duduk bersila di atas panggung utama. Wajah beliau tetap bersahaja. Tak ada amarah, hanya keteduhan yang mengalir dari setiap senyuman kecilnya. Ustadzah muda yang menjadi panitia pengajian memperkenalkan beliau dengan suara bergetar. "Hadirin sekalian, marilah kita simak tausiah dari sosok guru besar, panutan umat, dan pemimpin pesantren yang kita cintai, Nyai Hajah Fatimah." Tema pengajian sore ini akan beliau ubah sendiri, sesuai dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Tepuk tangan tidak terdengar, hanya hening, semua mata dan hati menunggu. Nyai Fatimah memulai dengan suara lembut, nyaris seperti bisikan yang menenangkan. "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi la yaghfulu wa la yana'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam." Lalu beliau terdiam sejenak. Tatapannya menyapu pelan ke arah jamaah. Pandangannya tidak menghakimi, tetapi seolah mengingatkan semua orang pada sesuatu yang penting. "Saudara-saudaraku, hari ini saya datang bukan untuk menggurui. Saya datang hanya membawa tubuh tua, pakaian lusuh,
dan niat untuk memenuhi undangan Allah lewat kalian. Saya tidak datang dengan rombongan, tidak membawa kendaraan mewah, dan tidak berpakaian jubah atau imamah. Saya ingin tahu, apakah saya masih disambut sebagai tamu Allah? Atau saya ditolak karena pakaian saya tak memenuhi standar manusia? Banyak hadirin mulai menunduk. Beberapa menangis dalam diam. Hari ini saya akan mengubah tema pengajian ini. Saya beri judul, Martabat di mata Allah, bukan di mata manusia. Seringkali kita mengukur kehormatan seseorang dari cara ia berpakaian, dari mobil yang ia kendarai, dari betapa banyak orang yang mengiringinya. Padahal Rasulullah, Nabi kita tercinta, ketika datang ke pasar, beliau tidak membawa rombongan. Bajunya sederhana. Kadang tambalan bajunya lebih banyak dari isi dompet kita. Ia berhenti sejenak. Suasana masjid benar-benar hening. Apa yang membuat manusia mulia bukanlah kain di tubuhnya, tetapi ketakwaan dalam hatinya. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 jelas mengatakan, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling rapi bajunya, bukan pula yang paling tinggi jabatannya. Seorang jamaah terdengar terisak. Seorang penjaga yang tadi mengusir Nyai kini menangis terseduh di pojok ruangan, sementara rekannya yang lain duduk tertunduk dalam penyesalan. Nyai melanjutkan dengan nada tenang namun tegas. Ketika saya disiram air tadi, saya tidak marah, karena itu bukan hinaan untuk saya, tapi ujian untuk hati kalian. Saya tidak tersinggung, justru saya bersyukur. Allah memberi saya kesempatan untuk mengingatkan kita semua, bahwa Islam bukan tentang simbol, tapi tentang sikap. Lihatlah sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Ia adalah budak hitam yang dimerdekakan. Di mata manusia waktu itu, ia tak lebih dari hamba sahaya. Tapi di mata Allah, Bilal dijanjikan surga. Rasulullah pernah berkata, Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga, subhanallah. Nyai mulai mengganti gaya ceramah menjadi lebih lembut dan reflektif. Saudaraku, jika hari ini kita memperlakukan orang lain rendah hanya karena pakaiannya, siapa tahu suatu hari kita sedang mengusir malaikat yang menyamar menguji kita. Jangan-jangan, kita sedang mengusir wali Allah yang datang tanpa undangan khusus. Ia menunduk sebentar, kemudian mengangkat wajahnya kembali. Maka izinkan saya menyampaikan pesan terakhir saya malam ini. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Sebab Allah menilai dari apa yang tersembunyi di dada. Bersihkan hati kita dari kesombongan, dari rasa lebih tinggi karena status dunia. Kita semua adalah hamba, dan tak ada hamba yang lebih hina daripada yang merasa paling mulia. Pengajian sore itu ditutup dengan doa yang panjang dan penuh ketulusan. Suasana masjid menjadi hening, hanya terdengar suara lirih Nyai Fatimah yang memohonkan ampunan bagi semua yang hadir. Dalam doanya, beliau meminta agar hati-hati yang ikut dalam majelis itu dibersihkan dari penyakit kesombongan, dari prasangka buruk, dari kecenderungan menilai orang lain hanya dari penampilan. Beliau berdoa agar Allah membukakan mata hati umat Islam untuk bisa melihat sesama dengan kasih sayang, bukan dengan penghakiman. Doa itu mengalir seperti air, sejuk dan dalam, menyentuh sisi-sisi nurani yang mungkin selama ini tertutup debu dunia. Usai acara, satu persatu jamaah datang menghampiri Nyai. Ada yang dengan air mata menetes, ada yang menunduk malu, dan ada pula yang gemetar karena menyesal. Mereka mencium tangan beliau, memohon ampun, dan menyampaikan betapa mereka merasa bersalah telah membiarkan kejadian itu berlangsung. Penjaga yang tadi menyiram air, yang mengusir dan menghina, kini bersujud di hadapan Nyai Fatimah dengan tangisan yang nyaris tak terdengar kata-kata. Namun, dengan penuh kelembutan, Nyai mengangkat mereka, memeluk mereka satu persatu, dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Kalian masih muda, kalian sedang belajar. Hari ini adalah pelajaran, jangan ulangi lagi. Tapi juga jangan biarkan rasa bersalah menguasai kalian. Belajarlah. Allah Maha Pemaaf. Tapi belajar dari pengalaman adalah fardu." Sejak malam itu, pengurus masjid dan panitia pengajian membuat satu kesepakatan penting yang kelak akan menjadi prinsip utama dalam pelayanan keumatan mereka. Bahwa siapapun yang datang ke rumah Allah tidak boleh dinilai dari penampilan lahiriah.
Tidak ada lagi gerbang yang menolak karena pakaian yang lusuh. Tidak ada lagi penjagaan yang mengukur kehormatan dari kendaraan yang digunakan. Dan tidak ada lagi penyaringan tamu berdasarkan citra duniawi. Siapapun yang melangkah ke masjid dengan niat mencari Allah adalah tamu yang mulia. Bahkan jika datang dengan baju yang robek, tubuh yang letih dan bau keringat, atau kaki yang tak beralas, selama hatinya datang untuk Allah, maka ia adalah tamu yang dimuliakan. Sementara itu, Nyai Fatimah kembali ke pesantrennya keesokan harinya, tanpa iringan, tanpa kendaraan mewah, dan tanpa pengawalan. Beliau memilih berjalan kaki seperti biasa, menyusuri jalanan dengan langkah yang tenang dan wajah yang tetap teduh. Kerudungnya masih yang lama, hitam dan lusuh, penuh cerita dan sejarah. Jubahnya kembali diganti dengan baju sederhana. Tak ada yang berubah dari beliau, karena memang dari awal tak ada yang beliau tunjukkan selain keikhlasan. Dunia boleh berubah-ubah menilai, tapi beliau tetap menjadi dirinya sendiri. Seorang alim yang hidup dalam kesunyian, namun keberadaannya mengguncang hati banyak manusia. Kisah ini meninggalkan jejak yang dalam. Ia bukan hanya tentang seorang nyai yang dianiaya karena disalahpahami, tapi juga tentang bagaimana kita semua bisa menjadi penjaga di pintu itu. Kita bisa menjadi orang yang tanpa sadar mengusir tamu Allah hanya karena prasangka. Kita bisa menjadi orang yang memandang remeh seseorang karena ia tidak sesuai dengan standar sosial kita. Padahal bisa jadi orang itu lebih dekat kepada Allah daripada kita yang merasa lebih pantas. Dalam kehidupan kita yang serba cepat dan penuh pencitraan, kita seringkali lupa bahwa kemuliaan sejati tidak tampak dari luar. Kita lupa bahwa orang-orang yang datang dalam kesederhanaan bisa jadi adalah wali Allah yang diuji bukan untuk dirinya, melainkan untuk menguji orang-orang di sekitarnya. Kita lupa bahwa tak semua orang besar tampil dengan sorotan kamera. Tak semua ulama datang dengan pengiring dan sambutan. Kadang mereka datang dalam diam, menyamar dalam kerendahan hati, dan mengajarkan lewat peristiwa, bukan hanya lewat kata-kata. Nyai Fatimah adalah simbol dari kemuliaan hakiki. Beliau tidak memerlukan pengakuan untuk menjadi mulia, tidak perlu tampil untuk dihormati. Beliau menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak terletak pada kekuasaan atau kedudukan, tapi pada kemampuannya untuk bersabar, memaafkan, dan menundukkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dihina, beliau tidak melawan dengan kata-kata kasar. Bahkan saat disiram air, beliau tidak membalas. Beliau memilih diam, berserah kepada Allah, dan membiarkan kebenaran berbicara melalui kejadian yang menyusul. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah bahwa kita harus menjaga adab. Bukan hanya adab kepada guru atau ulama, tapi adab kepada sesama manusia. Karena siapapun bisa jadi pembawa cahaya, dan siapapun bisa menjadi ujian bagi hati kita. Jangan terburu-buru menilai, jangan cepat menyimpulkan, dan jangan merasa paling tahu. Dunia ini penuh kejutan, dan kadang Allah sengaja menyembunyikan orang-orang istimewa dalam bentuk yang tak terduga. Pada akhirnya, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam setiap langkah kita di dunia ini, ada cermin untuk melihat siapa diri kita sebenarnya, dan bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah bukanlah harta, jabatan, atau rupa, melainkan takwa, keikhlasan, dan kebaikan hati. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang tidak hanya mencintai ilmu dan ulama, tetapi juga belajar menghormati mereka dalam bentuk apapun mereka hadir.